Taman Teknologi Pertanian yang beralamat di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, hingga hari ini masih fokus pada core bisnis pengembangan pembenihan kentang. Penanggung jawab lapangan Teten Rustendi mengatakan bahwa Taman Teknologi Pertanian ini merupakan tempat edukasi bagi semua kalangan untuk mempelajari tentang pengembangan benih kentang. Teten berharap agar ke depan Taman Teknologi Pertanian ini dibuatkan regulasi yang mengatur tentang status Taman Teknologi Pertanian agar berubah menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Maksudnya adalah agar Taman Teknologi Pertanian ini bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan, sekaligus bisa meningkatkan potensi yang ada di dalamnya, sehingga di satu sisi bisa mengatur rumah tangga Taman Teknologi Pertanian, juga di sisi lain tidak begitu memberatkan kepada pemerintah daerah, bahkan bisa menjadi pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi harapannya ini Balai Teknologi ini jadi BLUD gitu kan? Harapan saya sebagai pemanfaat lah intinya, karena saya sebagai petani di sini yang merasa ikut bertanggung jawab atas aset yang berdiri di wilayah kami. Ya harapannya ini bisa jadi badan layanan umum yang memang memfasilitasi para petani. Nah karena sangat butuh para petani dengan fasilitas-fasilitas seperti ini yang sifatnya layanan. Nah kenapa kita berharapnya ini badan layanan umum daerah? Karena kalau dengan badan layanan umum dia bisa manuver, bisa menentukan keputusannya sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, sehingga tidak terlalu membebankan baik itu ke pemerintah maupun ke pengelola. Nah, dan nanti kalau misalkan ini BLUD itu kan akan diurus oleh manajer yang kompeten di bidangnya gitu. Jadi kami juga selaku pemanfaat akan merasa terbantu gitulah dengan aktifnya berjalannya apapun yang direncanakan dan sesuai dengan visi misi yang ada di TTP ini gitu. Bahkan kalau di BLUD kan bisa menjadi pendapatan bagi daerah ya? Bisa gitu, walaupun layanan sifatnya layanan, tapi tidak lepas dari nilai ekonomi, karena di sini kan ada perbenihan, kemudian ada budidaya, kemudian ada lain-lainnya. Jadi walaupun tidak signifikan besar ke pemasukan daerah secara ekonomi, tapi kan secara manfaat ini satu Kabupaten Garut, petani di Kabupaten Garut ini bisa terbantu, bisa terfasilitasi minimal di sarana informasi, teknologi dan inovasi gitu. Kalau selama ini yang terjadi sama sekali tidak ada anggaran. Sekarang belum. Nah, jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu ada, tapi sifatnya stimulan, tidak rutin. Nah, cuman kalau misalkan ini nanti regulasinya sudah pasti, barang tentu pihak kabupaten nanti akan menganggarkan gitu. Memang tidak lepas 100% juga dalam hal ini, sementara dikelola oleh dinas selalu ada perhatian dalam segi controlling juga pendampingan gitu. Nah, tapi tidak full karena memang regulasinya mungkin dinas juga kebingungan masalah regulasi gitu. Dan anggarannya. Nah, dan anggarannya juga. Nah, nanti diharapkan nanti setelah ini mungkin ada regulasi yang betul-betul mengikat dan bikin kemajuan bagi TTP itu sendiri. Dan alhamdulillah ada informasi tahun ini akan dilakukan perehaban dulu, perbaikan atas aset-aset yang rusak dan sebagainya nanti diperbaiki dulu. Mudah-mudahan di tahun depan regulasi bisa turun dan TTP ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih dimanfaatkan lagi sama petani. Taman Teknologi ini Pak,
kedudukannya ada di mana sebetulnya? Secara penyerahan aset sekarang sudah di Kabupaten Garut, jadi milik Pemda Kabupaten Garut. Nah, cuman dalam hal pengelolaan sekarang masih sementara di bawah Dinas Pertanian. Nah, dalam hal ini mungkin dikelola dulu karena di sini core bisnis utamanya adalah perbenihan kentang, jadi diinkludkan dengan Balai Benih Hortikultura BBH yang ada di Cisurupan. Gitu. Yang ini usaha perbenihan apa saja, Pak? Kalau di TTP ini terfokus di kentang saja. Ada dua di sini, kentang industri dan kentang sayur. Kentang industrinya median dan kentang sayurnya granola L. Nah, jadi sekarang kita masih bertahan di core bisnis kentang saja dari hulu sampai hilir gitu. Ada perbenihannya, ada budidayanya, dan tentunya mungkin ini kan TTP ini pergerakan utamanya di pelayanan. Nah, jadi kami hanya menyediakan informasi, teknologi, dan inovasi yang ada di sini gitu. Terutama di perbenihan. Kita sudah punya 4.0, kemudian ada sistem aeroponik dan hidroponik juga. Itu benih tadi untuk disebar langsung ke petani ya? Sebagian kecil karena kita juga masih terbentur dengan permodalan. Jadi di sini hanya mengadopsi teknologinya saja. Nah, jadi hanya menghasilkan benih kecil hasil dari pengenalan inovasi teknologi tadi. Nah, jadi ada yang dikerjasamakan dengan petani, ada sifatnya dibudidayakan sendiri di lahan tanah desa di sini. Nah, itu pemasukannya untuk membantu operasional begitu di TTP ini. Oh, jadi lebih kepada edukasi teknologinya ya? Ya, kita edukasi dan terutama di pelayanan. Jadi dari mulai tingkatan PAUD sampai perguruan tinggi, kita wajib melayani yang mereka butuhkan baik dalam segi pemenuhan ilmu pengetahuan maupun teknologi.